Coba bayangin, ada sebuah kapal selam Soviet di era Perang Dingin yang saking cepatnya, saking revolusionernya, sampai dijuluki keajaiban teknologi. Ini bukan kapal selam biasa, ini adalah mesin pemburu yang dirancang khusus untuk mengejar dan mengalahkan apapun yang dimiliki NATO di lautan. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya para insinyur Soviet bisa menciptakan kapal dengan kecepatan yang waktu itu dianggap mustahil? Ingat, ini masa-masa puncak Perang Dingin, di mana perlombaan senjata lagi panas-panasnya. Dan Soviet sebenarnya agak tertinggal dalam teknologi kapal selam. Tapi, di balik semua kehebatannya, ada sisi gelapnya. Keajaiban rekayasa ini ternyata punya cacat desain yang sangat fatal. Cacat yang mengubah kapal Predator ini jadi bahaya mematikan bagi para pelaut yang mengawakinya. Oke, kita bongkar ceritanya sekarang. Untuk ngerti kenapa kapal ini diciptakan, kita harus mundur sedikit ke akhir tahun 1950-an. Saat itu, Uni Soviet lagi di bawah tekanan berat, Perang Dingin lagi di puncaknya, dan siapa yang menguasai lautan, khususnya di bawah permukaan, dialah yang pegang kendali. Jadi, masalahnya waktu itu adalah ada kesenjangan kecepatan. Kapal selam NATO itu jauh lebih ngebut dibanding kapal selam Soviet. Ini ancaman serius loh. Kapal-kapal NATO bisa datang, menyerang, terus kabur gitu aja sebelum Soviet sempat bales. Jadi jelas, Soviet butuh sesuatu yang benar-benar baru, sesuatu yang revolusioner. Nah, dari situlah lahir Proyek 705, yang nantinya lebih dikenal sama NATO dengan sebutan Kelas Alpha. Tujuannya simpel tapi gila-gilaan. Bikin kapal selam pemburu yang bukan cuma bisa menandingi NATO, tapi bisa mendominasi total lewat kecepatan yang luar biasa. Ini pertaruhan teknologi yang gede banget. Terus, gimana caranya mereka bikin kapal super ini? Jawabannya ada pada serangkaian teknologi terobosan yang super radikal, yang belum pernah ada sebelumnya. Yuk kita lihat gimana sih hantu ini dibangun? Kuncinya ada di sini. Pertama, dan ini yang paling gila, mereka pakai lambung dari paduan titanium. Material ini tuh 33% lebih ringan dari baja, tapi jauh lebih kuat. Terus, jantungnya, mereka pasang reaktor nuklir dengan pendingin logam cair. Kecil tapi tenaganya luar biasa. Ditambah lagi sistem otomatisasi canggih buat ngurangin jumlah awak. Semua ini resep sempurna buat kecepatan super. Tapi ya, namanya juga rencana, seringkali beda sama kenyataan. Target awal mereka itu kapal super ringan cuma 1.500 ton dengan 12 awak. Wah, itu terbukti mustahil. Pihak militer minta lambung ganda biar lebih aman buat operasi di Kutub Utara. Dan teknologi otomatisasinya ternyata belum secanggih itu. Hasilnya, berat kapal membengkak dan jumlah awaknya jadi 3 kali lipat. Selama bertahun-tahun, proyek ini kan super rahasia. Sampai akhirnya di tahun 1969, seorang analis intelijen Angkatan Laut Amerika namanya Herb Lord ngelihat sesuatu yang aneh di foto satelit. Ada lambung kapal selam di galangan kapal Leningrad yang kilaunya beda banget, terang sekali. Teman-temannya ngetawain dia waktu dia bilang itu mungkin titanium, tapi ternyata Lord benar. Dunia Barat untuk pertama kalinya ngintip senjata rahasia Soviet. Jadi seberapa cepat sih kapal ini? Kecepatan puncaknya itu 41 knot. Itu sekitar 76 km per jam. Bayangin kecepatan segitu di bawah air. Dia bahkan bisa lebih cepat dari torpedo-torpedo NATO pada zaman itu. Biar ada gambaran, Paus Biru, salah satu makhluk tercepat di lautan, kecepatannya cuma 17 knot. Jauh banget kan? Kelas Alpha ini emang ada di level yang beda. Nah, kecepatan yang luar biasa ini ternyata ada harganya. Dan harganya mengerikan. Di dalam jantung kapal selam super ini, tersembunyi sebuah cacat desain yang katastrofik yang pada dasarnya mengubahnya jadi bom waktu. Oke, cacat pertama ini sebenarnya cukup umum, tapi tetap jadi masalah besar. Karena reaktornya kuat banget, kapal ini jadi super berisik. Saking berisiknya, dia gampang banget dideteksi sonar musuh. Ibaratnya kayak lagi teriak-teriak di perpustakaan. Buat kapal selam yang harusnya senyap, ini jelas masalah. Tapi, ini bahkan bukan masalah terbesarnya. Kelemahan yang paling fatal itu ada di jantungnya, reaktor nuklirnya. Desainnya pakai pendingin dari campuran logam cair timbal bismut. Pilihan ini memang bikin reaktornya jadi kecil dan bertenaga besar, tapi di saat yang sama, ini juga jadi sumber mimpi buruk, baik secara teknis maupun bagi manusianya. Gini cara kerjanya dan ini yang bikin ngeri. Logam cair pendingin ini harus selalu panas, di atas 123 derajat Celcius. Kalau suhunya turun sedikit aja di bawah itu, dia bakal membeku, jadi padat kayak beton. Dan kalau itu terjadi, ya sudah, reaktornya hancur permanen. Artinya apa? Reaktornya nggak boleh mati, sama sekali.
Bahkan pas lagi di pelabuhan, reaktornya harus terus dipanaskan pakai fasilitas uap dari darat, yang mahal dan sering rusak pula. Dan konsekuensi paling parahnya justru dirasakan sama para awak kapal. Karena reaktornya nyala terus, pendingin bismutnya terus-terusan dihujani neutron. Proses ini mengubah bismut jadi polonium-210, salah satu zat paling radioaktif dan mematikan yang pernah ada. Para awak kapal ini selama misi berbulan-bulan di bawah laut terus-menerus terpapar zat berbahaya ini. Nah, dengan cacat desain yang separah itu, nggak heran kalau sejarah operasional armada Alpha ini singkat dan penuh masalah. Yuk kita lihat gimana nasib senjata super ini di dunia nyata. Sejarah operasionalnya benar-benar suram. Kapal pertamanya K-64, reaktornya rusak total cuma setahun setelah beroperasi. Pendinginnya membeku, 10 tahun kemudian kejadian serupa menimpa K-123. Akhirnya karena terbukti terlalu mahal, terlalu nggak bisa diandalkan dan terlalu berbahaya, sebagian besar armada ini dipensiunkan bahkan sebelum Perang Dingin selesai. Pada akhirnya, dari semua ambisi besar, biaya yang luar biasa dan teknologi canggih itu, cuma ada 7 kapal selam kelas Alpha yang pernah dibuat. Angka yang sangat kecil ini jadi bukti nyata betapa besar masalah operasional dan biaya yang mereka hadapi. Bisa dibilang, ini proyek yang gagal. Jadi warisan dari kapal selam kelas Alpha ini adalah sebuah pelajaran penting. Ini adalah cerita tentang gimana ambisi untuk keunggulan militer bisa menciptakan sebuah senjata yang pada akhirnya lebih berbahaya buat penggunanya sendiri daripada buat musuhnya. Sebuah simbol dari ambisi berlebihan di era Perang Dingin. Nah, ini yang jadi pertanyaan buat kita. Gimana kita harus melihat kelas Alpha ini? Apakah ini sebuah kegagalan yang brilian karena teknologinya yang luar biasa? Atau ini sebuah peringatan yang mengerikan tentang betapa mahalnya harga nyawa manusia dalam perlombaan senjata? Mungkin jawabannya, keduanya. Kisah kapal selam Alpha ini akan selalu jadi pengingat tentang taruhan yang sangat tinggi dalam inovasi militer.